Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jago Robotika. Nah, di video-video sebelumnya kita telah banyak membahas tentang banyak sekali manfaat dari robotika atau robot begitu. Nah, tapi ternyata memprogram robot, merakit robot dari nol ternyata tidak sesederhana itu begitu. Karena prosesnya cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, kalau kita merakit robot dari awal, itu komponen-komponennya cukup mahal. Belum lagi kalau kita mencoba memprogram robot kita, kemudian misalnya robotnya tidak bekerja sesuai dengan keinginan kita nih. Nah, bisa saja terjadi benturan sehingga komponen robotnya akhirnya ada yang rusak. Seperti itu. Nah, atas dasar itulah di video kali ini kita akan mencoba membahas sebuah trik tentang bagaimana memprogram robot tanpa menggunakan robot. Wah, seperti apa tuh kira-kira? Kuncinya kita akan menggunakan sebuah tools yang disebut sebagai simulator. Nah, simulator ini adalah sebuah software begitu, di mana kita bisa mensimulasikan pergerakan dari robot kita. Nah, simulator ini ada banyak sekali manfaatnya. Manfaat pertama adalah kita bisa fokus memprogram robot kita tanpa perlu susah-susah merakit robotnya dari awal, karena umumnya robot-robotnya sudah tersedia di simulatornya. Manfaat yang kedua, dengan menggunakan simulator ini kita juga bisa menggunakan atau mencoba berbagai macam metode untuk mengendalikan robot kita nih. Misalnya kalau kita ingin robot kita melakukan tugas A, kemudian tugas B, kemudian tugas C, ini semua bisa dengan mudah dilakukan dengan menggunakan simulator. Nah, fungsi ketiga dari simulator ini adalah simulator ini biasanya menyediakan berbagai macam environment begitu, atau lingkungan tempat kita bisa mengetes kinerja robot kita. Nah, kalau tidak menggunakan simulator kan kita harus mencoba robot kita di lingkungan yang real begitu ya, dan kadang ini tidak mudah begitu untuk digunakan. Nah, tapi dengan menggunakan simulator kita bisa dengan mudah mengubah-ubah lingkungan tempat robot kita berada. Jadi kalau kita ingin mensimulasikan lingkungan rumah sakit, atau misalkan mensimulasikan lingkungan di planet Mars misalnya, itu dengan mudah bisa dilakukan di simulator. Selain itu, ongkosnya juga relatif murah karena banyak simulator yang tersedia saat ini itu adalah simulator yang gratis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang simulator, di sini saya ingin memberikan beberapa contoh begitu tentang simulator yang menyediakan berbagai jenis robot yang digunakan oleh berbagai macam programmer robotik di seluruh dunia. Nah, salah satu contohnya adalah ada yang disebut sebagai Gazebo. Gazebo simulator ini adalah simulator yang cukup powerful begitu ya. Dia bisa mensimulasikan pergerakan robot, benturan, kemudian gravitasi, gesekan, dan segala macamnya. Dan Gazebo ini cukup populer karena dia menyediakan berbagai macam robot real yang ada di pasaran saat ini. Selain itu, ada juga simulator lain yang dikenal sebagai VRAP. Kemudian ada juga simulator lain yang disebut sebagai Mojoko. Ada berbagai macam simulator yang tersedia bagi para programmer saat ini. Nah, tapi di video ini saya ingin fokus membahas sebuah simulator yang menurut saya cukup mudah digunakan bagi para pemula yang ingin belajar memprogram robot dari dasar. Apa namanya? Namanya adalah Waybots. Nah, sekarang biar seru, kita akan coba sama-sama membuka software Waybot ini ya, untuk mengenal lebih jauh kenapa sih simulator Waybot ini cukup mudah digunakan untuk pemula. Nah, ini ikonnya di sini saya buka. Oke, sambil menunggu, jadi simulator robot ini teman-teman memiliki beberapa macam keuntungan. Yang pertama adalah simulator robot ini saat ini free ya, jadi kita tidak perlu membayar untuk menggunakannya. Dulu ini tidak free, ya ini saya post dulu. Dulu ini tidak free, kita perlu membayar untuk menggunakannya, tapi sejak beberapa tahun yang lalu semuanya free, jadi kita bisa mendownload secara gratis. Keuntungan lain dari simulator robot ini adalah dia cukup user friendly ya. Ini bisa teman-teman lihat tampilannya. Jadi di sini ada tampilan robotnya begitu. Ini robotnya ada di sebuah lingkungan begitu. Ini saya close dulu. Nah, kemudian di sebelah sini ada informasi mengenai objek-objek yang ada di sekeliling robotnya begitu. Di sini ada lantai, ada dinding dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ada jendela untuk menulis program kita.
Nah, jadi cukup simple, dan di sini kemudian ada keterangan tentang bagaimana program itu dijalankan. Jadi cukup user friendly ya, cukup mudah untuk digunakan. Selain itu, simulator Webot ini dia bisa diinstal di berbagai macam operating system. Jadi teman-teman yang menggunakan Windows misalnya, atau menggunakan Mac OS, atau menggunakan Ubuntu atau Linux, itu semuanya bisa dipakai untuk menginstal Webots. Seperti itu. Kemudian keuntungan lain dari Webot ini adalah dia menyediakan berbagai macam jenis robot. Nah, ini adalah salah satu contoh robot yang ada di Webot. Ini adalah robot vacuum cleaner begitu ya. Nah, robot vacuum cleaner. Ada berbagai macam jenis robot yang lain, nanti kita akan coba lihat beberapa contohnya. Nah, tapi selain itu kita bisa melihat bahwa Webot ini juga mensupport berbagai macam jenis environment atau lingkungan bagi robotnya. Contohnya nih, ini adalah lingkungan rumah begitu ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini lingkungan rumah, ini ada ruangan, ada kasur, kemudian ada meja seperti itu. Karena di sini robot vacuum cleaner ini ditujukan untuk membersihkan rumah. Tentu saja kita ingin mencoba bagaimana kinerja robotnya di lingkungan rumah. Nah, nanti kita akan coba lihat contoh beberapa lingkungan yang lain. Kita juga bisa membuat lingkungan sendiri, termasuk juga robotnya, kita juga bisa membuat robot sendiri, teman-teman. Nah, selain itu, salah satu keunggulan lain dari Webot ini adalah dia cukup fleksibel, dalam artian dia bisa mensupport berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi untuk memprogram robotnya nih, kita kan harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu begitu ya. Misalnya kalau di Arduino itu di tutorial belajar robot mulai dari sini, itu teman-teman banyak menggunakan bahasa pemrograman C begitu. Nah, di Webot ini juga support bahasa pemrograman C, di sini .C begitu ya. Tapi juga support berbagai macam bahasa pemrograman yang lain seperti C++, kemudian Python, kemudian Java, kemudian MATLAB, dan lain sebagainya. Jadi dia cukup fleksibel, kita bisa memilih bahasa pemrograman yang mana yang kita ingin pakai. Seperti itu. Dan selain itu juga Webot ini sudah cukup stabil ya, karena dia sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak 1998, jadi udah cukup lama. Jadi relatif stabil. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita coba lihat nih bersama-sama seperti apa sih simulator Webot ini. Nah, coba kita lihat, misalnya ini di sini kita mensimulasikan robot vacuum cleaner. Kalau kita run simulasinya, nah ini robotnya bergerak dan akan menjalankan program yang kita tulis di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ini sekarang area yang dilalui oleh robotnya ini lantainya bersih ya, begitu ya, sedangkan area lain ini berdebu. Nah, sebenarnya bukan cuman robot ini saja teman-teman, kita bisa lihat ya contoh robot yang lain. Kalau kita buka sample world, kemudian robot, kemudian misalnya kita coba DJI, Mavic, nah ini kita bisa kita coba contoh robot yang lain, bukan cuman robot vacuum cleaner saja. Misalnya yang satu ini adalah robot terbang atau drone begitu. Nah, seperti ini. Nah, ini robotnya sudah ready. Ini bisa kita run programnya di sini. Bisa kita run. Nah, ini di sebelah kiri sini, ini adalah tampilan dari sensor yang ada di robotnya, yaitu sensor kamera. Nah, ini tampilan kameranya seperti apa sih kalau kita punya kamera di situ? Itu bisa kelihatan sebagaimana real ketika robotnya bergerak. Jadi di sini Webot ini juga bisa mensupport berbagai macam jenis sensor maupun juga berbagai macam jenis aktuator. Nah, misalnya nih robot UAV ini, buat quadcopter ini kita juga bisa gerakkan begitu ya. Nah, misalnya ini kita gerakkan untuk maju. Nah, bisa kita lihat ini saya tekan tombol maju ya. Itu di sana kalau teman-teman lihat robotnya bergerak dan tampilan kameranya juga berubah. Nah, misalnya saya gerak ke kanan begitu. Nah, tampilan kameranya juga akan berubah mengikuti pergerakan robotnya. Nah, bukan cuma itu aja teman-teman. Kalau kita lihat, itu ada juga jenis-jenis robot yang lain. Misalnya kalau kita menuju ke ini ya. Misalnya saya cari dulu PR2. Nah, ini. PR2 ini adalah salah satu jenis robot biasanya untuk pick and place begitu ya, untuk mengambil barang dan meletakkan barang itu di tempat lain. Nah, ini bisa kita run. Nah, ini robotnya namanya PR2, dia punya 2 lengan, kemudian dia juga punya base yang bisa bergerak seperti ini. Nah, ini bisa kita simulasikan kerjanya. Program yang di sini ini yang dijalankan, PR2 demo namanya. Ini dibuat untuk mensimulasikan bagaimana kemampuan PR2 untuk mengambil objek yang ada di sekelilingnya. Nah, ini PR2 ini kan punya lengan ya, punya jari begitu. Ini bisa kita program pergerakan jarinya. Nah, sehingga dia bisa menggenggam objek yang ada di depannya, kemudian diangkat, kemudian pindah ke meja yang lain begitu. Jadi ini bisa kita simulasikan. Nah, ini seperti ini, dia bisa bergeser, dia bisa menggerakkan objeknya ini ke meja yang kedua yang ada di sini.
Oke, seperti itu kira-kira ya. Dan ini programnya bukan cuma ini saja ya, teman-teman bisa program sendiri robot PR2 ini untuk bergerak sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan coba jenis robot yang lain nih biar tambah seru. Bukan cuma berbagai macam jenis robot, tapi Webot ini juga bisa menyediakan berbagai macam environment yang bahkan tidak mungkin kita coba langsung begitu ya, tanpa usaha yang luar biasa. Misalnya ini nih, ini adalah robot yang didesain oleh NASA untuk menjelajahi planet Mars. Nah, ini kan kita tidak mungkin mencoba robot kita dari rumah untuk langsung dikirim ke planet Mars seperti itu ya. Nah, untuk mengetes seperti apa kinerjanya itu bisa disimulasikan dulu. Jadi lingkungannya seperti apa di planet Mars itu, gravitasinya seperti apa, kemudian properti bebatuannya, gesekannya seperti apa, itu bisa disimulasikan agar kita bisa memastikan nih bahwa robotnya bekerja sebelum dia dikirim benar-benar ke planet Mars yang sesungguhnya. Oke, nah sekarang kita coba lagi jenis robot yang lain. Ini kita nggak cuma punya robot-robot yang standar ya, maksudnya yang ada di pasaran, di market begitu, tapi juga robot-robot yang sedang diteliti oleh berbagai peneliti. Misalnya kalau kita pergi ke EPFL, nah dia punya robot yang cukup unik karena dia bentuknya nggak kayak robot pada umumnya begitu. Nah ini namanya, ini robotnya kayak robot ulat begitu ya. Nah ini kalau kita run, kita bisa mensimulasikan bagaimana si robot ulat ini bergerak begitu. Nah kalau kita run, nah dia geraknya seperti ini, seperti menari-nari gitu ya. Nah itu bisa kita simulasikan. Nah ini robotnya bisa berubah-berubah bentuk seperti ini. Nah baru kalau udah dites, baru kita biasanya menerapkan program kita ke robot yang sesungguhnya. Oke, nah bukan cuman robot-robot seperti ini saja ya. Kita bisa coba misalnya humanoid nih. Kita ada namanya Now begitu ya. Nah misalnya nih Now Robocup, kita bisa mensimulasikan kasus di mana kita punya banyak robot sekaligus. Kita memprogram berbagai macam robot sekaligus. Contohnya ini adalah robot humanoid ya, robot yang bentuknya mirip manusia. Nah ini robotnya ada macam-macam, ada berapa ini jumlahnya ya, ada cukup banyak, ada 5 per tim begitu. Kita bisa mensimulasikan bagaimana robot-robot ini bekerja sama dalam sebuah tim sepak bola begitu. Dia bisa mengenali musuhnya, dia bisa mengenali bolanya, dan dia bisa mengenali gawangnya begitu. Sehingga nanti dia bisa mensimulasikan pertandingan sepak bola. Oke, cukup seru ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Webot ini cukup fleksibel begitu. Dia bisa mensimulasikan berbagai macam jenis robot, bahkan bisa mensimulasikan lebih dari satu robot pada saat yang sama. Nah, jadi intinya teman-teman, di video ini saya ingin menunjukkan bahwa ternyata memprogram robot itu tidak mesti harus menggunakan robot real yang ada di depan mata kita. Tapi kita juga bisa menggunakan simulator untuk membantu kita memprogram robot kita. Bahkan ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan simulator dibandingkan dengan memprogram robot secara langsung. Nah, karena itu Jago Robotika akan merilis sebuah serial tutorial baru nih, yaitu serial tutorial belajar dasar pemrograman robot menggunakan simulator Webot. Dengan menggunakan tutorial ini, teman-teman bisa belajar bagaimana sih kita memprogram berbagai macam jenis robot yang ada di dunia saat ini. Kita bisa sama-sama belajar dari dasar bagaimana caranya memprogram robot-robot ini. Dan teman-teman tidak butuh beli robot yang beneran begitu. Teman-teman cuma butuh komputer dan teman-teman cuma butuh softwarenya terinstall di komputer teman-teman. Cukup sekian dari saya pada video kali ini. Jangan lupa nantikan video kita selanjutnya yang akan membahas lebih jauh tentang pemrograman robot menggunakan Webots. Oke, jangan lupa like, subscribe channel ini, kemudian share video ini. Jago Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.